Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 3403180148 dari kelas reguler E. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi terkait database dan juga modeling sistem informasi akuntansi. Nah, untuk materi yang pertama, apa sih itu database? Nah, menurut Wikipedia, pangkalan data atau basis data atau dalam bahasa Inggris disebut dengan database itu merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Adapun pengertian database menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gordon C. Everest. Menurut Gordon, database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, dan dikontrol terpusat pada organisasi. Kemudian yang kedua ada menurut Tony Fabry. Menurut Tony, database adalah sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Jadi dari pengertian-pengertian yang sudah tadi saya sebutkan bisa ditarik kesimpulan bahwa basis data atau database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau usernya. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas mengenai proses desain database. Nah, dalam perancangan atau mendesain sebuah database agar menjadi database yang handal dan tangguh, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut diantaranya, yang pertama, analisis persyaratan. Langkah pertama dalam mendesain sebuah aplikasi database adalah memahami dan mengetahui data yang harus disimpan dalam database tersebut, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan jenis operasi apa yang lebih banyak digunakan dan subjek untuk melakukan persyaratan yang ada, atau dengan kata lain, kita harus tahu apa yang diinginkan pengguna database tersebut. Yang kedua, desain database konseptual. Informasi dikumpulkan pada saat analisis persyaratan, digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi yang harus disimpan dalam database bersama batasan yang telah diketahui untuk menetapkan penyimpanan data tersebut. Dalam langkah inilah, entitas, atribut, dan juga batasan-batasan yang terlibat dalam desain aplikasi database ditentukan. Langkah ini sering disebut dengan model ER diagram. Yang ketiga, desain database logika. Dalam langkah ini adalah menentukan atau memilih DBMS yang akan digunakan untuk mengimplementasikan desain database dan mengubah konsep desain database menjadi sebuah skema database dalam model data dari DBMS terpilih. Dalam langkah ini merupakan proses perubahan dari skema ER diagram menjadi skema database relational atau RDBMS. Yang keempat, itu ada tahap perbaikan skema. Menganalisis sekumpulan relasi dalam skema database relasional atau RDBMS tadi untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memperbaikinya. Yang kelima, desain database fisik. Pada langkah ini, dilakukan pertimbangan-pertimbangan beban kerja umum yang diharapkan dapat didukung oleh database yang kita gunakan dan memperbaiki desain database di masa mendatang untuk memastikan terpenuhinya kriteria performa yang diinginkan. Langkah ini mencakup pembuatan indeks pada beberapa tabel dan mengelompokkan beberapa tabel atau bahkan melibatkan desain ulang substansial terhadap beberapa bagian skema database yang didapat dari langkah pertama desain database tadi. Yang keenam, langkah untuk mendesain sebuah database adalah mendesain aplikasi dan keamanan. Setiap proyek perangkat lunak yang melibatkan sebuah DBMS harus mempertimbangkan aspek aplikasi yang berada di luar database itu sendiri. Dalam hal ini, kita harus mengidentifikasi entitas dan proses-proses yang terlibat dalam aplikasi. Kita harus menggambarkan peran setiap entitas dalam setiap proses yang akan direfleksikan pada beberapa tugas aplikasi sebagai bagian dari aliran kerja lengkap untuk tugas tersebut. Selanjutnya adalah fase implementasi. Kita harus mengkodekan setiap tugas ke dalam sebuah bahasa aplikasi menggunakan DBMS untuk mengakses data. Materi yang ketiga ada peran akuntansi dan desain database. Peran akuntansi di tahap yang pertama itu ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, akuntan menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek yang diajukan dan terlibat dalam membuat keputusan mengenai hal tersebut.
Yang kedua, tahap analisis persyaratan dan tahap desain. Di sini, akuntan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai, mengembangkan skema logis, mendesain kamus data, serta menentukan pengendalian. Yang ketiga, tahap pengkodean. Akuntan dengan keahlian sistem informasinya melakukan pengkodean pada tahap ini. Yang keempat, tahap implementasi. Di sini, akuntan membantu menguji keakuratan database yang baru dan program aplikasi yang akan digunakan. Yang kelima, tahap operasional dan pemeliharaan. Di sini, akuntan menggunakan sistem database untuk memproses transaksi dan membantu mengelolanya. Perkenalkan, nama saya Rieka Sukma Agustin dengan nomor induk mahasiswa 34031800144, kelas akuntansi E, Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem informasi akuntansi. Adapun yang pertama yaitu proses manual. Model proses manual adalah bentuk yang paling tua dan tradisional dari sistem akuntansi. Sistem manual membentuk peristiwa-peristiwa fisik, sumber daya, dan personal yang mencirikan kebanyakan proses bisnis. Dalam hal ini termasuk tugas-tugas seperti pengambilan pesanan, penyimpangan bahan baku di gudang, barang-barang yang dimanufaktur untuk dijual. Secara tradisional, dalam model ini termasuk juga tugas fisik pesanan pada pemasok dan juga tugas fisik memelihara pencatatan. Yang kedua yaitu sistem file mendatar. Pendekatan file mendatar menjelaskan suatu lingkungan di mana file-file data individu tidak berkaitan dengan file-file lainnya. Pemakai akhir dalam lingkungan ini memiliki file data mereka sendiri dan tidak menggunakan bersama-sama dengan pemakai lainnya. Karenanya, pemrosesan data dilakukan oleh aplikasi yang berdiri sendiri, bukan oleh sistem yang terintegrasi. Kelebihan data memberikan kontribusi pada 3 masalah signifikan dalam lingkungan file-file, yaitu penyimpanan data, pembaharuan data, dan informasi mata uang. Yang ketiga, pendekatan database. Sistem manajemen database merupakan sistem perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen-elemen data yang dapat diotorisasi setiap pemakai untuk diakses. Program pemakai mengirimkan permintaan data ke DBMS yang kemudian memvalidasi dan mengotorisasi akses ke database sesuai dengan tingkat otorisasi. Jika pemakai meminta data di mana ia tidak memiliki otorisasi akses atas data tersebut, maka permintaan akan ditolak. Yang keempat yaitu model REA atau disebut juga Resource, Events, and Agent. REA adalah kerangka akuntansi untuk membuat model resource, events, and agents yang kritikal dalam organisasi dan relasi di antara mereka. Sekali sudah dispesifikasi, data akuntansi dan non-akuntansi tentang fenomena ini dapat diidentifikasi, ditangkap, dan disimpan dalam sebuah database rasional. Dari tempat penyimpanan, perspektif pemakai dapat dikonstruksi untuk memenuhi kebutuhan semua pemakai dalam organisasi. Ketersediaan perspektif yang majemuk memungkinkan data-data transaksi digunakan secara fleksibel dan memungkinkan pengembangan sistem informasi akuntansi yang mempromosikan integrasi, bukan yang menghalanginya. Adapun yang kelima atau yang terakhir, yaitu model ERP, Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning, yang artinya perencanaan sumber daya perusahaan, merupakan sebuah model sistem informasi yang memampukan suatu organisasi untuk mengotomatiskan dan mengintegrasi proses-proses bisnis kuncinya. ERP memecahkan dua hambatan fungsional tradisional dengan memfasilitasi pemakai data bersama, arus informasi, dan dengan memperkenalkan praktek-praktek bisnis umum di antara semua pemakai organisasi. Penerapan ERP dapat menjadi pelaksanaan besar-besaran dan memerlukan waktu beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukurannya hanya sedikit organisasi yang mau atau mampu untuk berkomitmen pada sumber daya keuangan fisik yang diperlukan dan pada resiko dalam pengembangan sistem ERP in-house.